Berdoa, berdoa, dan berdoalah. Itu sikap kita untuk boleh berdoa. Jadi bila ada yang katakan tidak dapat berdoa, lalu tidak memulai berdoa, itu artinya dia akan tetap tidak dapat berdoa. Doa bukan harus dengan kata-kata indah atau ungkapan yang begitu panjang. Namun bagaimana isi hati kita boleh disuarakan kepada Tuhan. Tuhan yang maha mendengar, maha tahu, akan mengerti apa yang sedang kita suarakan. Bertekun dalam doa. Bila sepertinya sudah lelah, stagnan, karena doa kita belum terjawab. Untuk mengatasi ini, kembali berdoa. Sebab itulah kekuatan kita. Ingatlah, penjagamu tidak terlelap. Selamat hari Minggu Rogate, Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Menderita atau bergembira adalah sesuatu yang akan selalu kita alami. Dua respon kita yang tepat dalam situasi ini adalah dengan keterhubungan kepada Tuhan, yakni berdoa dan bernyanyi. Kalau berdoa, pasti sudah arah kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap tegar teguh, jangan sampai menjauh, apalagi meminta pertolongan di luar Tuhan. Ketika sakit, ketika ada pergumulan yang dialami, sikap yang tepat adalah terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Lalu saat gembira, nyanyian juga perlu diarahkan kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak tergelincir kepada kesombongan. Maka bukan hanya saat menderita kita beriman, begitu juga saat bersuka cita, maka hiduplah selalu di dalam iman. Sakit membuat seseorang menderita, maka selalu diupayakan bagaimana supaya boleh sembuh. Terkadang ada banyak hal yang membingungkan orang sakit, karena sangat banyak penasehat yang mengatakan supaya ke sana berobat, ke sini berobat, ini obatnya, itu obatnya. Maka satu hal yang utama dan terutama diungkapkan oleh firman Tuhan, apa yang tindakan yang perlu kita lakukan bila kita
atau keluarga ada yang sakit, baiklah memanggil penatua, sehingga mereka boleh mendoakan dan mengolesi yang sakit dengan minyak dalam nama Tuhan. Dua pribadi punya kekuatan, namun saling menopang di dalam doa juga adalah hal yang penting. Tindakan ini sebagai perilaku yang benar dengan menyerahkan diri kepada pemilik hidup, sebab dia yang lebih tahu bagaimana hidup kita. Walau jangan lupa, para medis, rumah sakit, puskesmas adalah juga alat Tuhan untuk memberi pemulihan. Sekaligus juga mengaku dosa dari yang sakit tersebut. Ini juga sangat penting supaya tubuh kita jangan dibebani oleh dosa atau menjadi terhalang pulih oleh beban akar pahit. Tidak membebaskan diri dari dosa yang sebenarnya boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika umat percaya saling mengaku dosa, itu menjadi modal untuk boleh saling mendoakan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Jika berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang benar yang merendahkan hati mengaku dosa lalu dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Kita disegarkan kembali untuk mengingat bagaimana Elia manusia biasa, sama seperti kita, namun dalam kesungguhannya berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Lalu berdoa lagi menurunkan supaya hujan datang. Hujan pun turun dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mengapa Elia berdoa supaya hujan tidak datang, lalu kemudian meminta hujan turun? Nabi ini hendak memperbaiki iman percaya umat Israel. Jangan sampai mempercayakan diri kepada ilah-ilah. Begitulah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak kita pahami dan bagaimana tindak lanjut hidup. Namun dengan kesungguhan kita berdoa, maka kita memperoleh berkat, yakni ketenangan. Tuhan mengetahui apa yang kita hadapi dan apa yang diperkenankan untuk kita lakukan. Sekaligus Dia berdaulat di dalam kehidupan ini. Namun jangan sampai melupakan supaya doa kita adalah doa yang diungkapkan orang benar yang dibenarkan. Sekaligus mempercayai kuasa doa yang sudah diperkenan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau sudah meminta kami boleh berdoa kepadamu karena Engkau mendengarkan kami. Dikala kami menghadapi berbagai pergumulan atau sukacita, kami akan menyuarakan itu kepadamu. Engkau telah berjanji mendengar segala keluh kesah kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa setia dalam hidup kami kepadamu. Jangan sampai diombang-ambingkan zaman ini. Sekalipun kami mencapai berbagai kemajuan dalam teknologi, biarlah kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.